pada nggak terima gini sih? Cici kan kamu yang paling ngerti dong. Menurutmu atau menurut kita Cici? Kan yang lebih soal materi, tapi harus bisa Di bagian analisis kita ada tugas kelompok MPS. Kita mau nggak ngerjain di SWS? ya boleh tuh, ke SWS aja yuk. Oke, jadi tugas kelompok ini penting banget ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh main-main. Aku usul, gimana kalau aku aja yang jadi koordinator? Boleh sih itu Ci, kan kamu memang yang paling ngerti sama materi ini. Emang. Tapi kan koordinator bukan cuman yang ngerti soal materi, tapi harus bisa bagi tugas dengan adil. Ya aku tahu, karena aku ngerti, makanya aku tahu. Tapi kan kita belum pembagian tugas. Duh, aku tuh udah pikirin. Jadi gini ya, Vika bagian cover sama daftar isi, Putri bagian daftar pustaka, Isel bagian data pendukung, Lilis bagian PowerPoint, dan aku bagian analisis dan kesimpulan. Ci, bagian analisis kan berat, kamu yakin mau ngerjain sendiri? Yakin lah, lagian aku nggak yakin kalau kalian bisa ngerjain bagian itu sebaik aku. Ya udah kalau gitu, kita kerjain sesuai pembagian tadi aja ya teman-teman. Sel, masa si Cia itu nggak ngasih lihat kita sih draft yang udah dia kerjain? Iya, padahal kan bagian kita tergantung sama analisis itu. Jadi bingung ini gimana nyambunginnya. Tadi sih aku udah ngomong ke Cia, tapi dia bilang tunggu dia selesai aja. Padahal kan deadline-nya besok. Kayaknya sih kita harus ngomong ke Tia kalau ini tugas kelompok, bukan tugas mandiri. Tapi kita ngomongnya juga harus secara baik-baik. Kita ada tugas lagi ya ini. Jadi pembagiannya kayak pembagian tugas sebelumnya. Jadi kamu bakal tetap ngerjain analisis sendiri, Ci. Iya Cia, kamu yakin mau ngerjain bagian itu lagi? Kita kan juga bisa bantu, atau kamu bagian lain aja biar pembagiannya rata. Gini ya, aku bisa kok ngerjain bagian itu sendiri. Lagi pula, kan aku udah bilang kemarin, kalau kalian tuh nggak akan bisa buat tugas itu sebaik aku. Lagian apa salahnya sih Ci kalau misalnya kita tuh ikut bantuin? Ini kan kerja kelompok bukan individu. Loh, kok jadi pada nggak terima gini sih? Ini kan aku bagi supaya kerjaan kita cepat selesai, terus hasilnya bagus. Bagus menurutmu atau menurut kita sih Ci? Sudah, jangan ribut. Mending kita ngebagi ulang tugas ini supaya adil dan dari kita mencari satu materi untuk menyusun tugas ini. Setelah itu, kita analisis bareng supaya tidak ada yang saling nunggu dan ngerjain sendiri. Gimana?
Ya udah kalau gitu besok kita kerja di perpustakaan kayak biasanya ya. Kita bagi ulang tugasnya kayak yang disaranin. Ini daftar analisisnya. Kalau kalian mau nambah bisa, tapi jangan terlalu banyak. Cia, kemarin kita udah sepakat buat bagi tugas secara adil supaya kita bisa nyusun dan analisis bareng-bareng. Ya, tapi kan aku udah ngerjain itu semalaman. Ngapain harus diubah-ubah lagi sih? Bukannya kalian sendiri yang bingung ngerjain bagian itu. Justru karena kita pengen ngerti dan terlibat, kita cuma mau kerjasama yang benar. Itu Ci, lagian kan kamu katanya pintar ya, harusnya kamu tuh bisa mikir dong kalau misalnya hasil kerja yang bagus itu, apalagi kita kan kerja kelompok, jadi kerjain bareng, bukan kerjain sendirian doang. Tapi kalau semuanya bikin, hasilnya malah bisa nggak nyatu. Lagian dari awal aku udah atur semua, tapi kalian malah protes. Iya, kita cuma mau minta hak kita sebagai anggota kelompok karena di setiap dari kita mempunyai tanggung jawab dan potensi diri masing-masing. Jadi tolong kerjasamanya, ini kan tugas kelompok. Teman-teman, sebelum kita mau mulai, aku mau ngomong sebentar. Setelah kejadian kemarin, aku jadi mikir, kayaknya aku udah yang terlalu egois sampai ngatur kalian seenaknya. Padahal ini kan kerja kelompok, bukan kerja sendiri. Harusnya kita bisa diskusiin bareng-bareng. Aku tuh cuma pengen hasilnya tuh sempurna, tapi aku tuh lupa kalau kerja kelompok itu soal proses, bukan cuma hasil. Udah sih Ci, nggak apa-apa, yang penting kan kamu udah sadar, jadi kita bisa mulai ulang dari awal. Oke, kalau gitu mulai sekarang kita kerjain bareng-bareng ya. Ayo buat tugasnya menjadi lebih baik. Nah, ini dong baru namanya kelompok keren. Dalam kerangka equity theory, tindakan Patricia mencerminkan power play yang tidak seimbang. Ia berusaha mengontrol kelompok tanpa kontribusi yang setara. Ketika ketidakadilan ini dirasakan oleh anggota lain, hubungan antar anggota pun mulai terganggu. Rasa tidak puas, kecewa, bahkan konflik bisa muncul. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi terbuka dan adil menjadi sangatlah penting. Hanya dengan saling menyampaikan pendapat dan mendengarkan secara setara, keseimbangan relasi bisa dipulihkan serta kerjasama kelompok bisa berjalan kembali dengan harmonis. Kamu ngebaliknya kenapa tuh? Kamu ngebaliknya. Nih, subscribe tour YouTube kita yang 2 subscriber ini. Lihat mereka. Lihat videonya. Hai. Kenapa sih?
Bagus kok. Oh udah selesai. Oh udah. Ini nanti kalian tugasnya sama aku kan? Soalnya kan akan ya. Siap ya. Udah rekam. Oke guys, kita lagi apa? Kita lagi. Hai dari kelompok 2. Kita dari kelompok 2. Hai. Mau kontak tour. Jadi kita akan menuju ke perpus ini. Banyak memang. Tujuan aku. Iya, cuma memang ya. Semua saling pandang. Emang iya. Michelle bagian Cari data pendukung. cari data pendukung, Lilis bagian PowerPoint, dan aku bagian analisis dan kesimpulan. Wih, kutir. Jangan dikutir sekarang tiba-tiba. Jadi kamu yakin mau jadi lagi? Kita kan juga bisa bantu. Kalau tahu mau dibantu. Belum mulai ini. Kok kan? Iya. Oh boleh. Biar panjang. Oke. Kan banyak sih tau. Banyak aja deh. Nggak sampai tanggal 2 nyampe. Kayak 15 sih ya coba. Iya agak. Mending matiin dulu. Kita ada tugas kelompok MPS. Gimana kalau kita Agak tengah kak.